awal saya selalu mensupport Bang Rasman. Kemudian saya juga tahu proses berawal ini dari mana. Saya tahu semuanya, bagaimana si perempuan ini datang ke kantor kami, mengadukan dia bahwa dilecehkan, kemudian di kemudian hari mungkin ada perdamaian, bilang tidak dilecehkan, kan gitu. Bilang tidak ada tanda tangan lah, apalah gitu. Jadi saya selalu mensupport Bang Rasman, selalu apapun itu saya selalu, kami keluarga selalu mensupport Bang Rasman, apapun itu. Keluarga tadi datang bersama Bu Eli juga, ini membuktikan bahwa kan suka berspekulasi istri pertama, istri kedua tidak apa, tapi ini kan Enggak, kami akur. Kami juga umroh bareng. Buktinya hari ini kami datang bersama-sama, tidak ada yang masalah. Toh di agama kita membolehkan hal seperti itu kan, dan itu kan bukan terjadi dengan Bang Rasman aja. Pak Bambang Susatyo kan juga dua istrinya kan, dan kemana-mana juga dibawa, ada di publikasi itu, nggak ada masalah. Kemarin kan sempat Bang Rasman mengatakan bahwa ibu juga kena bulian gitu ya, kena bulian. Ya nggak masalah, saya mau dibully, mau apa, saya tidak kenal dengan orang membuli saya tidak punya masalah dengan orang tersebut ya. Jika kalian berada di posisi saya, pasti kalian akan membela suami kalian. Kan seperti itu ya. Kalau terserah, kalau kalian membuli saya ya terserah gitu. Saya tidak kenal. Ya bagi saya kasihan aja gitu. Kenapa? Jikalah kita dan siapa ya beribadah mencari pahala, kemudian hanya gara-gara yang orang tidak kita kenal, kita bully, kita hujat, itu pahala hilang dan larinya ke saya ya, nggak ada masalah, tidak apa-apa gitu. Ini kan jadi makin banyak yang mengulik-ngulik informasi pribadi dari Bang Rasman gitu, mencari tahu tentang sosok-sosok istrinya, mungkin berpengaruh nggak sih? Enggak ada pengaruh, itu hal biasa. Banyak kok di luar sana yang nggak tahu isinya, banyak tuh. DPRD, ada anggota DPR juga rame-rame kan, ada viral kemarin 5 apa berapa, 3, 4 jajar, nggak ada masalah, penting kami akur-akur aja kan, semuanya udah qadarullah ya, jadi tidak ada yang perlu ditutupin, tidak ada juga yang perlu malu sekarang, nggak ada. Kami akrab, kami akur, alhamdulillah Bang Rasman bisa membuat kami seperti ini. Ada pembagian dalam arti Bapak Bang Rasman tuh ada pembagian tugas nggak sih dalam arti ketika memang di sisi lain gitu yang lebih humanisnya, apalagi ditambah dengan kasus seperti ini, Ibu Eli dan Mbak Ade sendiri, ada pembagian tugas yang memang kalian harus seperti apa? Enggak, kami sama-sama mau support aja. Karena Bang Rasman kan tiap minggu itu kan pasti ke Medan kan, atau misalnya ada Bang Rasman kesibukan atau Bu Eli yang datang ke sini gitu. Nggak ada bagi tugas sih, kita mengalir aja, nanti kita saling mensupport. Seperti itu. Kejadian kemarin, mungkin makin memperpanjang kasus antara Bapak. Enggak, begini ya. Ini yang dilakukan Bang Rasman ini mungkin ya, ini penglihatan saya itu akumulasi dari semua yang terjadi ke Bang Rasman, tertekan gitu loh. Bertahun-tahun ini kasus. Ini hanya kasus ITE. Pencemaran nama baik gitu loh, di bawah 5 tahun gitu. Kok sedemikian rumitnya, sedemikian hebohnya, sedemikian ribetnya gitu loh. Kok seperti ini gitu, ada apa gitu loh. Makanya tempat Bang Rasman harapan terakhirnya itu di pengadilan gitu. Jadi kok seperti ini lagi, itu mungkin akumulasi dari semua yang udah terjadi tertekan ke Bang Rasman ini. Bayangkan kalian loh, 38 bulan kalau nggak salah ya. Ini proses ini bergulir 38 bulan. P19 itu udah bolak-balik diantar ke kepolisian. Mendadak P21 gitu. Makanya kami shock ya. Sudahlah, kita lihat aja. Mungkin bagi saya Bang Rasman dan keluarganya mungkin jalan Allah ya, jalan Tuhan, kami seperti ini, Bang Rasman begini, ya kita insya Allah menerima dengan ikhlas. Bang Rasman sendiri lebih kalem daripada minggu sebelumnya, memang dari manusia udah sabar aja. Iya, kami begitu, kami keluarga begitu, sudah sabar aja, mungkin udah ketetapan, bagaimana kita lihat aja. Tidak ada sebaik-baik penolong, itu hanya Allah yang maha baik menolong kita. Itu aja kami bilang ke Bang Rasman. Rasman juga
begitu. Yang penting segala upaya daya upaya udah dilakukan Mbak Rasman. Setengah keras udah, protes udah, apalagi gitu kan. Ya sudahlah, kita lihat aja nanti apa yang terjadi ke depannya gitu. Sering ketutup lagi Bu, kecewa nggak sih Bu? Ya gimana ya, mau bilang kecewa apa enggak, ya mau bilang gimana, emang itu yang terjadi kan, kita mau bilang apa lagi gitu kan. Ya sudahlah gitu, yang penting setidaknya kan sekarang udah disorot semua media, udah sumut, udah tahu nih proses begini, biar jangan ada lagi penggiringan opini-opini yang liar gitu loh. Jadi ya sudahlah, kita patuhi aja aturan dari hakimnya bagaimana, kita ikutin aja prosesnya gitu. Tapi kemarin sempat Bang Rasman pada saat respon hari kedua setelah kejadian mengatakan dia siap masuk penjara, dia siap. Begini, siap dalam artiannya itu kalau dipaksakan gitu loh. Kalau dipaksakan ya sudah lah, mau bilang apa lagi gitu loh. Toh negara ini bukan punya dia kan, punya beliau kan. Memang mereka kalau memangnya si HPH ini memang harus tidak boleh emang katanya bersih, tidak boleh dilawan, atau HPH ini segala-galanya di negara Indonesia ini, ya kita mau bilang apa gitu ya, mau nggak mau kan gitu. Seperti itu ya. Itu lagi, kita saking minta kepada Allah aja, cuman Allah yang maha besar gitu. Rasman juga sudah mempersiapkan untuk anak dan istri-istrinya kalau apapun dia terjadi yang terburuk gitu ya. Itu sendiri seperti apa nih? Terburuknya apa nih? Memberikan ke anak-anak itu pengertian. Ini kan bukan kiamat ya. Kemudian ini bukan kasus teroris, bukan korupsi, bukan pemerkosaan, bukan pencabulan. Apa yang kita malukan? Nggak ada. Ini hanya pertarungan antara dua orang pengacara. Ya mungkin saya apa ya, pikiran saya tuh hanya keegoan ini ego ini di sini nih, siapa yang hebat, siapa yang ini itu mempertaruhkan keegoan masing-masing di sini nih ya, saya lihat ya. Gak ada, kami anak-anak semuanya gak ada yang merasa santai aja. Ini hanya ITE elektronik, gak ada yang malukan di sini gitu loh. Dan ini kan kementerian baru kan 2 tahun deh kalau nggak salah ya, kan gitu. Baru-baru ini itu udah dia ibaratkan pasal karet gitu loh. Jadi ya gak ada masalah. Atau bukan mencuri kok, suami saya bukan korupsi gitu loh. Jadi apa dimalukan? Orang korupsi aja nggak malu tuh. Habis korupsi lakinya dia malah flexing keluar negeri santai aja. Korupsi, kami apalah, hanya pencemaran gitu loh. Gak ada masalah. Gini, istri mana yang tidak mensupport suaminya? Hanya istri yang bodoh, yang tidak sayang dengan suaminya, hanya diam. Gitu. Kenapa? Karena saya di situ merasakan apa yang dirasakan Mas Rasman. Karena saya dari awal pertama datang Iklim Hakim itu sampai di pencabutan kuasa, saya ada di proses itu gitu loh. Apa yang saya perbuat? Saya tidak ada ngomong itu dia, ya lucu aja kok. Saya manggilnya opung aja deh, opung, gak usah kayak mama lah gitu loh. Aku ini mama, tak perlu senggol-senggol mama ini. Atau mau apa? Ya berubah jadi mama berdaster, masuk ke grup aku. Nah, aku begini aja, aku jikir aja aku taruh. Tak ada begini, jikir aku taruh jikir. Udahlah, nggak usah lari kemana-mana lah, bilang cantikan apa? Istri saya. Salah, opung harusnya bilang cantikan istri saya gitu. Masa cantikan istri saya? Aduh, udahlah opung katanya kan orang paling kaya, paling hebat, segala-galanya. Mending opung udah tua gitu kan, mending dengan keluarga happy jalan-jalan, naik first class, kan orang kaya tuh. Jangan bisnis kelas madu semua udah bisa ngerasain. HRT saya juga ngerasain bisnis kelas, saya kemana RT saya bawa bisnis kelas, padahal saya bukan orang kaya gitu kan. Jet pribadi gitu loh, Pung, kan keren. Udahlah, masalah gini nih, aduh nggak usah lah, hanya perkara sawah sepetak gitu loh. Terus saya juga dibawa-bawa, aneh kan, setahu saya orang yang elegan, orang yang pintar, orang yang high class gitu ya, kayak yang katanya begitu, nggak merempet kemana-mana gitu loh. Ini aku nih mama opung, tak usah lo opung ajak aku keributan gitu. Atau ku kasih daster opung biar ribut, mengajak keributan kita. Tak usah lo opung, sudah lo opung ya opung, sehat opung, semoga jantung opung tetap kuat ya opung ya. Dah, itu tuh si opung.